عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzanallah wa iyyakum. Malam hari ini kita telah memasuki kitabuz zakah, bab tentang zakat. Tetapi sebelum saya masuk untuk membacakan hadis-hadis tentang zakat ini, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu makna zakat, kemudian syarat-syarat wajibnya zakat, kemudian harta apakah yang harus dizakati, dan juga hikmah faedah dari kita mengeluarkan zakat. Zakat secara bahasa lughatan an-nama wa ziyadah. An-nama itu artinya tumbuh, berkembang. Wa ziyadah itu artinya bertambah. Juga zakat secara bahasa bisa berarti bersih dan barakah, berkah serta pujian. Ini makna zakat secara bahasa. Dan dari makna bahasa ini, makna zakat secara bahasa ini, kita bisa melihat nanti tentang atau hikmah faedah kita mengeluarkan zakat. Itu tercakup dalam makna bahasa dari kalimat zakat. Adapun istilahan secara syar'i, zakat adalah haqqun wajib fi malin khas. Hak yang wajib ditunaikan dalam harta khusus. Tidak semua harta. Fi malin khas li ta'ifah makhsusah, juga bagi kelompok khusus, kelompok tertentu. Tidak semua kalangan menerima zakat. Fi waqtin makhsus, dalam waktu yang juga sudah ditentukan. Nanti beda dengan sedekah sunnah atau infak. Kalau infak tanpa ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan seperti zakat, bebas. Tapi kalau zakat ada ketentuannya, ketentuan yang tidak boleh dilanggar, ada syaratnya. Dan harta yang wajib dizakati, mungkin sudah kita sering mendengar al-mawashi atau bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu terdiri dari sapi, kambing, onta. Jadi ayam tidak masuk. Binatang ternak, sapi, kambing, onta. Kemudian buah-buahan, hasil pertanian. Nanti akan kita bahas ada perbedaan apa saja hasil pertanian yang wajib dizakati. Apakah semua hasil pertanian ataukah komoditas tertentu? Itu nanti ada perbedaan. Tapi secara umum seperti itu. Hasil pertanian, buah-buahan, athimar, urudut tijarah, barang dagangan, kemudian barang tambang, kemudian ar-rikas,
barang atau barang yang tertimbun di masa jahiliyah kemudian ditemukan, itu namanya rikas. Dan al-athman, emas dan perak, itu harta-harta yang wajib dizakati. Di luar itu tidak ada zakat. Ini yang disebut tadi dalam istilah fi malin khas. Jadi harta-harta tertentu, li ta'ifah makhsusah. Nanti juga sasarannya juga golongan-golongan tertentu yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Ya, mereka itu saja yang berhak menerima zakat, tidak bisa dialihkan ke yang lain. Ini bedanya zakat, juga sekaligus kita memahami bedanya zakat dengan infak. Kalau infak terserah, infak sunnah itu terserah, kita mau berikan kepada siapa, kecuali tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Kalau orang kafir yang tidak memerangi kita, boleh kita menginfakkan harta kita kepada mereka, membantu mereka boleh, asal bantu bukan dalam menyukseskan acara-acara kekafiran mereka. Natal kita bantu fulus, ya, buat beli baju Natal. Hati-hati, bisa ikut kufur. Ya. Ada Natalan sok pahlawan, jaga gereja. Siapa yang nyuruh antum ya Syekh? Ya. Tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh. Bukan berarti kita perangi juga salah. Biarkan mereka, tapi tidak boleh diberi bantuan, perlindungan dan sebagainya. Ya. Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai harta kita ikut nyumbang. Kita kembali kepada zakat. Kemudian bagaimana kedudukan zakat dalam Islam? Zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena yang pertama, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua, iqamus salat, menegakkan, melaksanakan salat. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia telah meruntuhkan bangunan keislamannya. Jadi termasuk rukun daripada rukun-rukun Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan perintah salat dan zakat. Ini menunjukkan bahwa salat dan zakat itu satu paket yang harus dilaksanakan dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu dari keduanya dilaksanakan. Zakat bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat ada persyaratannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, "Faman lam yuzakki malahu falaysa lahu salah," atau kama qala. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan perintah salat dengan zakat dalam puluhan ayat. Ya. Kita sering membaca Al-Qur'anul Karim, wa aqimus salah wa atuz zakah. Yuqimuna salah wa yu'tuna zakah. Salat zakat, salat zakat. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka tidak ada salat baginya. Salatnya tidak dianggap, tidak ada salat baginya sampai dia mengeluarkan zakat. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak salat tapi mengeluarkan zakat juga tidak dianggap, harus gandeng zakat salat. Dan zakat ini, ikhwani fillah, juga syariat yang telah Allah syariatkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian Allah Ta'ala memuji mereka menegakkan zakat dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Mu'minun, ketika Allah berbicara tentang karakteristik orang-orang yang beriman. Dan surat Al-Mu'minun ini perlu sekali kita baca dan kita tadabburi, ya. Karena surat ini surat yang menjelaskan tentang Al-Mu'minun, siapa orang-orang yang beriman, karakter apa yang mereka miliki. Dan kita semua mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, dan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman yang sejati, iman yang sejati. Di antara sifat-sifatnya Al-Mu'minun itu Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Allah menjelaskan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sukses, bahagia siapa? Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan iman yang benar, dan dia melaksanakan konsekuensi dari keimanannya, dia mewujudkan keimanannya dengan amal-amal saleh, maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Al-Fauz, qad aflah, dia pasti akan mendapatkan kemenangan, dan dia pasti akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Janji Allah, Allah berjanji. Maka sebaliknya, tanpa keimanan, orang akan sengsara di dunia sebelum dia sengsara di akhirat. Di antara karakteristik orang-orang yang beriman, setelah Allah menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi mari kita perhatikan, bukan hanya sekedar melaksanakan salat, bukan hanya sekedar melaksanakan salat, tapi salat dengan khusyuk. Maka kita wajib untuk mencari kekhusyuan. Kita wajib untuk mewujudkan kekhusyuan dalam salat kita. Dan nilai salat kita tergantung kekhusyuan kita. Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Belajar kita wajib, karena khusyuk ini tidak mudah. Khusyuk ini tidak mudah, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang dengan berbagai macam problem, gangguan, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Ini kalau tidak dengan mujahadatun nafs, dengan memerangi hawa nafsu, dengan tidak belajar, maka tidak akan bisa kita mencapai orang-orang yang khusyuk. Tapi pasti bisa kita capai kalau ada keinginan dari kita. Dan Allah akan membantu kita kalau kita punya komitmen dan keinginan kuat untuk mencapai kekhusyuan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami akan beri petunjuk. Jadi hidayah, petunjuk dari Allah akan Allah berikan kepada kita tatkala kita sudah melangkah untuk menuju hidayah tersebut. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan hidayah tersebut, maka Allah akan mempermudah hidayah. Jadi dengan usaha. Setelah Allah menyebutkan kekhusyuan dalam salat, kemudian berpaling dari hal yang sia-sia, apalagi yang maksiat, apalagi yang syirik. Dan yang ketiga kata Allah, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah memuji mereka, dan banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian juga Allah juga mencela mereka yang meninggalkan zakat, dan nanti akan kita baca hadisnya, hukuman bagi mereka-mereka yang meninggalkan zakat, dan hal-hal yang lain yang di sini disebutkan tentang kedudukan zakat dalam Islam. Kemudian ikhwani fillah, yang perlu kita fahami dan kita sadari bahwa faedah dari kita mengeluarkan zakat itu sebetulnya faedahnya kembali kepada muzaki, kepada orang yang mengeluarkan zakat, bukan kepada orang yang menerima zakat. Dia juga mendapatkan faedah, dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tapi sebetulnya manfaatnya itu kembali kepada muzaki itu tersendiri. Apa manfaat yang diperoleh dari seorang muzaki, orang yang mengeluarkan zakatnya? Manfaatnya yang pertama, ketika dia mengeluarkan zakatnya, berarti dia telah menyempurnakan keislamannya.
Manfaatnya kembali ke siapa? Kembali kepada diri sendiri. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka Islamnya belum sempurna, bahkan runtuh Islamnya. Jadi yang butuh itu sebetulnya bukan hanya yang mustahikun, orang-orang yang menerima. Kita butuh untuk mengeluarkan zakat. Ini harus menjadi kesadaran kita, karena kadang-kadang kita ketika mengeluarkan zakat seakan-akan yang butuh mereka. Kemudian zakat juga membersihkan jiwa dan mensucikannya dari kekikiran. Allah membenci orang-orang yang kikir. Allah membenci orang-orang yang bakhil. Dan dengan zakat kita belajar untuk mengikis kekikiran dalam diri kita. Karena sifatnya manusia itu bakhil. Dia berat untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Sehingga untuk menjadi orang dermawan itu perlu mujahadah, perlu latihan. Kemudian zakat itu akan menambah keberkahan harta kita, akan menambah barokah dalam harta kita. Zakat tidak mengurangi harta kita, justru akan menambah harta kita dan menambah barokah dalam harta kita. Siapa yang butuh? Kita. Siapa yang mendapatkan manfaat dari zakat yang dia keluarkan? Kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, fa huwa yukhlifuh, pasti diganti oleh Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah yang kita keluarkan itu tidak mengurangi kekayaan kita. Cuma kadang-kadang kita merasa terkurangi. Kadang-kadang kita merasa menjadi terkurangi dan miskin dengan banyak mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Hati-hati, itu adalah bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Tapi yang sayangnya kita lebih mendengar bisikan syaitan daripada janji Allah. Allah mengatakan pasti akan diganti. Allah pasti akan menambah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Tapi kita masih bakhil, takut kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa kita lebih yakin dengan bisikan syaitan daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kebakhilan. Orang yang bakhil itu lebih yakin dia dengan syaitan daripada dengan Allah. Belum sempurna ma'rifahnya kepada Allah. Karena Allah berjanji, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Allah pasti ganti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Bilal, memerintahkan Bilal, "Ya Bilal, infakkan hartamu, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Jangan kamu takut kekurangan dari Allah, zat pemilik arsy. Jangan takut Allah mengurangi hartamu. Subhanallah, kepada siapa Rasulullah berbicara? Kepada Bilal, orang fakir, orang miskin. Tapi Allah menganjurkan untuk infak, dan itu tidak mengurangi harta seseorang. Dan Allah akan menambah barakah. Ini yang paling penting. Barakah ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah seringkali berdoa dengan barakah. Rasulullah berdoa ketika selesai makan, mau makan, Rasulullah meminta barakah dari Allah. Kenapa? Barakah ini yang paling penting. Orang kalau makanannya barakah,
masuk ke mulut menyehatkan, mengenyangkan. Tapi kalau makanannya tidak barokah, masuk mulut menjadi penyakit, tidak mengenyangkan. Sehingga Rasulullah selalu berdoa dengan barakah. Begitu pula dalam pernikahan, doa Rasulullah, barakallahu lak wa baraka alaik. Kenapa barakah? Karena rumah tangga yang barakah adalah rumah tangga yang menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa barakah dari Allah justru kehancuran. Barakah, dan harta kita akan dapatkan terus barakah dari Allah tatkala kita mengeluarkan fi sabilillah. Kemudian ikhwani billah, sedekah atau zakat, wabil khusus zakat juga salah satu faktor yang menyebabkan seorang muslim masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'adda Allah taala liman at'ama at'am. Kata Nabi, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar ghuraf, kamar-kamar atau ruangan-ruangan, tempat-tempat yang luarnya dapat dilihat dari dalam dan dalamnya dapat dilihat dari luar. Ini menunjukkan tentang satu ruangan yang sangat istimewa, kelas yang paling istimewa. Kepada siapa disiapkan Allah Subhanahu wa taala? Liman at'ama at'am, bagi orang-orang yang senang memberi makan, wabil khusus mengeluarkan zakatnya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan atau faedah-faedah dari zakat yang kita keluarkan. Sekali lagi ikhwani fillah azzalallah, jangan sampai kita ada dalam diri kita bahwa yang butuh mengeluarkan zakat itu adalah orang lain. Lah, kita sendiri yang butuh untuk mengeluarkan zakat kita. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan sebaliknya dari apa faedah zakat itu. Hartanya tidak diberi barakah, justru dia akan dibuat miskin, miskin barakah, miskin hati. Dan sebetulnya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Dan hukum zakat ini seperti tadi disebutkan bahwa termasuk rukun Islam. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengeluarkan zakat, mayoritas ulama merinci bahwa jika dia tidak mengeluarkan zakat karena menolak kewajiban zakat, dia mengatakan zakat tidak wajib, maka dia kafir ijma', sepakat para ulama. Kalau orang mengatakan zakat tidak wajib, karena kaedahnya barang siapa yang menolak kewajiban, salah satu dari kewajiban-kewajiban Islam, dia tolak. Bukan dia tidak melakukannya, tapi dia tolak. Saya tolak kewajiban ini tidak wajib buat saya. Maka seluruh ulama sepakat orang tersebut telah murtad dari Islam. Sepakat, tidak ada perbedaan. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, karena medit, maka hukumnya tidak sampai pada kekafiran. Kalau dia masih meyakini kewajiban zakat, dia yakin zakat itu wajib, tapi dia tidak mau mengeluarkan karena apa? Bakhil. Maka orang tersebut tidak sampai pada derajat kekafiran. Dia tidak dikafirkan, dia tetap sebagai seorang muslim, tapi fasik, orang muslim yang durhaka kepada Allah, orang muslim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dengan ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang meninggalkan kewajiban, apalagi kewajiban-kewajiban itu termasuk di dalam rukun-rukun Islam. Ini tentang hukum mengeluarkan zakat. Kemudian syarat wajib zakat ini perlu kita fahami. Yang pertama, muslim. Orang kafir tidak wajib. Jadi jangan kita minta sama orang kafir, keluarkan zakatmu. Karena apa? Semua perbuatan baik mereka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita kalau mengingat itu, subhanallah, kita baru tahu nikmatnya apa Islam, nikmatnya iman. Dan Islam iman ini pilihan dari Allah. Allah memilih kita. Coba kita bayangkan kalau kita tidak dipilih oleh Allah menjadi orang yang diberi hidayah. Ya Allah, betapa sengsaranya.
Maka ketika kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, ingat nikmatul Islam wal iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar nilainya, lebih agung nilainya daripada nikmatul Islam wal iman. Dengan Islam, dengan iman, amal kita diterima oleh Allah. Tanpa Islam, sebesar apapun amal yang kita keluarkan, yang kita lakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Abdullah bin Jad'an, salah seorang tokoh kafir Quraisy yang tokoh minal kafirin yang sangat-sangat dermawan. Abdullah bin Jad'an ini dermawannya luar biasa. Dia kalau makan, dia mau makan sendiri, dia panggil orang-orang fuqara wal masakin. Kalau dia tidak menemukan tamu, dia cari tamu keluar. Dia membantu orang, dermawan sudah. Tanya kepada Aisyah, pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat amalan Abdullah bin Jad'an? Kata Rasulullah, la, tidak bermanfaat karena dia belum bertaubat dari kesyirikannya. Ya Allah, ingat, mari kita bersyukur kepada Allah, nikmatul Islam wal iman. Kemudian ikhwani fillah, syarat zakat ini adalah merdeka. Orang budak tidak dikenai kewajiban zakat karena budak tidak memiliki dirinya, dia adalah milik orang lain. Tapi di Indonesia tidak ada budak ya. Semua orang Indonesia merdeka karena budak itu ada dalam kondisi peperangan. Jadi jangan kita anggap khaddam, pembantu ini budak ya. Salah besar, itu orang merdeka itu. Kemudian yang ketiga, memiliki harta sampai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang menjadikan harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Ada nisabnya. Ada nisabnya. Nanti kita bahas nisab masing-masing dari harta-harta itu berapa. Emas dan perak berapa nisabnya, binatang ternak berapa nisabnya, kemudian hasil pertanian berapa nisabnya ya. Jadi kalau belum sampai nisab, dia menggembala kambing tapi tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya. Yang ada adalah infak sunnah biasa. Orang dapat gaji belum sampai nisabnya, tidak ada zakat. Ini ada aturan baru, setiap gaji dipotong 2,5% zakatnya, nggak dilihat nisabnya berapa. Ngewur, ini bukan zakat. Kalau dipotong untuk infak biasa, sedekah biasa, silakan. Tapi kalau dipotong 2,5% dengan alasan ini zakat, ini yang nggak benar. Karena harta itu harus sampai nisab. Kemudian harta tersebut dimiliki secara sempurna, milik dia. Kemudian yang kelima, dimiliki selama 1 tahun. Ya, nanti ada pengecualian, harta-harta apa saja yang tidak syaratnya tidak 1 tahun, yaitu hasil pertanian, buah-buahan tidak sampai 1 tahun, atau ardikas, barang tambang atau barang peninggalan jahiliyah tidak 1 tahun. Tapi binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan itu harus sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau kita punya harta sudah sampai nisab ya, umpamanya emas 85 gram, kita baru memiliki hari ini nisabnya, bukan langsung dikeluarkan, tapi dihitung mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan baru dikeluarkan. Nanti kita baca hadis-hadisnya. Inilah yang disebut zakat itu adalah harta yang khusus dengan tata cara yang khusus. Jadi jangan sampai kita ngawur, belum sampai nisab atau belum sampai haul, lu ente punya harta banyak ini, padahal baru dia dapat, ente harus keluarkan zakatnya ya. Jangan, harus kita mengikuti tata cara yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 2 syarat yang penting. Yang pertama adalah syarat ikhlas ketika kita mengeluarkan zakat. Dan ikhlas ini dalam seluruh aktivitas kita, seluruh amal perbuatan kita, amal saleh kita, kita perhatikan keikhlasan. Kita perhatikan masalah ikhlas, tata niat, tata hati terlebih dahulu sebelum kita melangkah.
Hatta ketika kita mau datang ke masjid ini, tanya kepada diri sendiri, untuk apa saya datang? Untuk bertemu kawan, untuk urusan bisnis, ataukah untuk beribadah kepada Allah, atau untuk dianggap sebagai orang yang rajin ibadah dan lain sebagainya? Itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa dorongan saya keluar menuju Baitullah, menuju Masjid Allah? Kalau masih ada niat-niat selain Allah, jangan kita langkahkan kaki kita. Perbaiki niat terlebih dahulu, karena sedikit riya, sum'ah, niat-niat selain Allah dapat membatalkan aktivitas kita, membatalkan pahala amal saleh kita. Sehingga para ulama sangat perhatian terhadap masalah ikhlas. Mereka pun senantiasa membicarakan masalah ikhlas. Dalam buku-buku hadis biasanya selalu dimulai dengan hadis yang berbicara tentang masalah ikhlas, karena pentingnya ikhlas ini. Termasuk tatkala kita berinfak, karena setan itu tidak akan tidur selama 24 jam, selalu membisiki kita, mengangkat kesombongan dalam diri kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak dalam jebakan setan. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan harta untuk dikatakan fulan dermawan, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan, tapi murni ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Syarat yang kedua, zakat itu harus seperti yang tadi saya singgung, mengikuti ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menentukan harta zakat itu, umpamanya binatang ternak, ya binatang ternak saja. Ya. Jadi ayam tidak masuk. Orang itu punya ayam ribuan ekor. Kalau tidak diperdagangkan, tidak masuk zakat. Jangan menggunakan logika. Sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, jangan diotak-atik. Yang sudah dipatenkan, jangan diotak-atik. Jadi mengikuti, begitu juga dalam persyaratan-persyaratan yang lain. Tadi saya sebutkan ada nisab, batas minimal, ada haul, bahwa harta itu sudah mencapai 1 tahun. Itu jangan diselisihi. Kalau harta kita punya harta tapi belum terpenuhi syarat-syarat dikeluarkannya zakat, maka yang kita keluarkan adalah infak, sedekah sunnah. Dan bukan berarti kalau harta kita belum tercapai syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya, bukan berarti kita nggak mengeluarkan infak. Karena haknya zakat, haknya harta itu bukan hanya zakat, juga ada infak dan sedekah. Ini 2 syarat, ikhlas dan kemudian mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena banyak sekali ikhwani fillah, ada sebagian orang yang sak karepe dhewe. Jadi seperti tadi kasus gajinya orang langsung dipotong 2,5% untuk zakat, padahal gajinya ya Allah gak sampai nisab. Gak sampai nisab, dipotong 2% zakat, nyawar ini. Dan ini zalim, merampas hartanya orang. Hati-hati, dan ini terjadi. Jadi ada aturan-aturan main yang disebutkan Allah dan Rasulullah dalam urusan zakat ini. Dan insyaAllah minggu depan insyaAllah kita akan masuk dalam mengkaji hadis-hadis tentang babuz zakat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.